Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Aduh, masih 500 orang yang jawab. Shalom teman-teman sekalian. Masih 600 nih yang jawab. Sekali lagi deh. Shalom teman-teman sekalian. Nah, baru 1000 nih. Ya bersyukur ya kita hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dan bersyukur juga walaupun kalian lagi di masa PAT ya? PAT, kalian masih tetap meluangkan waktu untuk Tuhan. Itu penting teman-teman. Di tengah kesibukan kita, di tengah tanggung jawab yang harus kita kerjakan, wajib kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu pribadi kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu dalam ibadah hari ini. Agar sekali lagi kita merasakan kekuatan dan tuntunan di dalam Tuhan. Silakan ambil waktu teduh. Ibadah pagi ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah teman-teman. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, oke. Coba dong, ini kan udah seminggu nih gak ketemu kalian satu sama lain. Coba ditowel kanan kirinya, tanya apa kabar, coba dong. Nih cowok-cowok kayak belum berinteraksi nih aku lihat nih. Coba dong ditanyain kabarnya teman-teman kanan kirinya, depan belakang juga. Oke, kita puji Tuhan ya masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita bisa sama-sama berkumpul. Aku mau sama-sama mengundang teman-teman untuk menyanyikan lagu Nothing is Impossible. Lukas 1 ayat 37 mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin teman-teman? Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan Nothing is Impossible. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. I'm not gonna live by what I see.
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mari kita sama-sama tundukkan diri, mari kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menibakan setiap dari kami untuk sampai ke sini dengan selamat ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menyerahkan diri kami ingin menyerahkan hati kami dan pikiran kami untuk beribadah pada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga memberikan kami hati, berikan kami hikmat ya Tuhan untuk dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami yang ada mungkin di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan untuk sampai ke sini. Kiranya Engkau tibakan mereka sampai ke sini dengan selamat ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, mungkin selanjutnya kita mau masuk ke bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat aja di layar di depan soalnya udah ada juga. Karena ayatnya cuma 4, kita mau sama-sama bacain 4 ayat ini secara bersamaan. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Untuk pembacaan kita pada pagi hari ini, mungkin sebelum kita masuk ke nyanyian sebelum khotbah, aku mau sedikit tanya ataupun mungkin sharing juga ya sama teman-teman. Kita sebagai anak muda nih ya, zaman sekarang itu sangat banyak nih pembicaraan remaja overthinking, ya enggak? Iya kan? Nah kadang tuh sometimes kita merasa kalau aduh ini banyak banget yang mesti gue pikirin. Padahal sebenarnya itu semuanya enggak harus semuanya itu portion kalian gitu loh. Jadi kita seringkali memikirkan hal yang sebenarnya itu bukan harus dipikirin gitu loh. Nah, sampai kadang kita juga lupa gitu kalau misalnya dalam setiap umat Allah gitu, setiap anak-anak Allah, kita tuh selalu dikaruniai oleh rencana Allah yang pastinya baik dan Tuhan gak mungkin merencanakan sesuatu yang buruk buat teman-teman. Jadi kita mau sama-sama untuk merefleksikan diri, kita mau sama-sama untuk ingat kembali kalau rencana Tuhan itu selalu baik untuk setiap anak-anaknya. Kita menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tidak bisa memahami apa yang terjadi dalam situasi dunia yang saat ini seringkali tidak menentu. Tapi kami percayai dan menyadari bahwa satu-satunya pengharapan di dalam setiap kehidupan kami, satu-satunya jalan yang membawa kami kepada suatu sukacita dan kepada satu kebenaran, yaitu hanya melalui dan di dalam Engkau, Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami masih muda. Kami ingin hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami ingin hidup kami bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kami, tapi bagi orang yang di sekitar kami, orang tua kami, saudara-saudari kami. Terlebih lagi, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini akan kami renungkan bersama-sama, agar kami mengerti tujuan hidup kami yang sesungguhnya, agar kami mengerti alasan kami mengapa kami ada di dunia ini, agar kami mengerti bagaimana kami hidup menjalani kehidupan ini berdasarkan arah dan tujuan yang Tuhan berikan. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasannya, dan pakai setiap kami agar kami mampu membuka hati kami, menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 kitab yang akan kita renungkan bersama-sama ya. Yang pertama saya akan membacakan di dalam kitab Yesaya pasal ke-55 ayat ke-6 hingga ayat yang ke-9. Nanti baru dilanjutkan di kitab Yeremia 29 ayat 11 hingga ayat 14. Saya bacakan yang di Yesaya dulu ya. Kalian silakan menyimak di dalam Alkitab kalian masing-masing. Di dalam Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya akan melanjutkan di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal ke-29 ayat ke-11 hingga ayat ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan.
Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman sekalian, pada umumnya ada 3 cara manusia memandang orientasi di dalam setiap kehidupannya. Ini pandangan umum teman-teman. Biasanya manusia itu hidup dalam orientasi masa lalu. Biasanya juga manusia itu bisa hidup pada orientasi masa kini. Biasanya juga manusia bisa saja berorientasi pada masa yang akan datang. Jadi ada 3 waktu teman-teman. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kemarin Cuantau Kaleb juga sudah membahas tentang waktu ya. Kepada setiap kita bagaimana kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Saya akan mengulas sedikit mengenai hal ini. Melihat keadaan kehidupan kita, orientasi kehidupan kita, mari kita berkaca teman-teman. Apakah kita saat ini sebagai kaum muda, anak-anak muda, kita hidup di dalam orientasi kita yang di masa lalu, atau kita hidup di dalam orientasi masa kini, atau kita hidup pada orientasi kehidupan kita, tujuan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Kecenderungan orientasi seseorang terhadap waktu biasanya akan mempengaruhi sikap mereka terhadap dunianya teman-teman. Ada yang orientasi yang masa lalu itu benar-benar sangat kuat. Nih ya, ada contoh nih ya. Orientasi orang yang menggunakan orientasi masa lalu itu dengan sangat begitu kuat. Sehingga dia selalu bersikap apa? Bersikap skeptis, pesimis kadang-kadang, atau terlalu confident dalam setiap kehidupannya. Dan selalu mengukur dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lalunya. Ini orang yang hidup pada orientasi yang masa lalu. Mungkin kalian pernah ya ketemu dengan orang seperti ini ya. Dulu tuh, apa sih kayak gitu ya. Saya juga suka gitu tuh. Dulu tuh saya kurus 2013, 2020. Saya nggak confident sekarang kalau ngomong kalau soal berat badan ya. Tapi itu ya, orientasi suka kayak begitu ya. Ngomongnya dulu, yang masa lalu nih. Ya pasti kalian sudah sering menemukan orang yang seperti itu. Atau juga ada juga ya, orang yang orientasi hidupnya itu tuh kuat banget di masa kini. Artinya apa? Dia nggak peduli apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di depannya, apa yang sudah terjadi di belakangnya, dia nggak peduli. Dia pokoknya jalanin aja yang ada yang di dunia ini. Apa yang ada di depan matanya, gue kerjain. Apa yang ada saat ini, tanggung jawab saya saat ini, tugas saya saat ini, gue kerjain. Itu orang yang memiliki orientasi hidupnya di masa kini. Ada yang juga selalu memiliki orientasi di masa yang depan. Sehingga dia tuh inginnya selalu cepat. Geraknya cepat banget. Ada perkembangan dikit, ada kemajuan sedikit teknologi, pengen cepat banget. Kalau bisa iPhone 13 langsung lompat ke iPhone 20. Kalau bisa dia kalau dapat update tentang teknologi zaman sekarang yang terbaru, dia pengen paling nomor 1. Itu orang yang memiliki orientasi yang di masa yang mendatang. Dia nggak mau ketinggalan. Akhirnya apa teman-teman? Kalau orang kayak begitu, akhirnya orang tidak bisa menikmati kehidupan yang ada saat ini. Tapi kalau COVID mau dinikmati nggak? Pengennya cepet-cepet ya. Pengennya cepet-cepet kelar, udah deh. Saudara, 3 hal ini, 3 model orientasi ini adalah bentuk yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Namun teman-teman, walaupun demikian, ada 3 jenis orientasi dalam kehidupan kita, dalam kita memandang waktu. Manusia itu hanya bisa berorientasi teman-teman,
Hanya pikirannya. Hanya pikirannya yang bisa menembus waktu, sedangkan apa? Fisiknya nggak bisa. Kita mungkin bisa memikirkan apa yang di masa lalu, di masa kini, yang masa mendatang. Tapi yang di masa yang akan datang, apakah kita bisa menembus? Nggak bisa, kita hanya bisa menembus secara waktu. Manusia hanya bisa berorientasi karena dia memiliki akal budi. Manusia betapapun hebatnya berorientasi terhadap waktu, mereka tidak bisa mengkontrol waktu itu di dalam kehidupannya. Misalnya apa sih? Kita tuh nggak bisa kan kembali lagi di masa yang lalu. Kita nggak bisa kembali lagi di masa yang sudah kita lewati. Atau kita ingin berhenti di masa ini aja kayak begitu. Aduh ini enak banget momen seperti ini. Gue pengen ini terjadi terus menerus di dalam setiap kehidupan saya. Kita nggak bisa. Karena apa? Cepat atau lambat, waktu akan berlalu, bukan? Pertanyaannya mengapa demikian? Karena manusia itu adalah manusia dalam wujud immortal, teman-teman. Sederhana aja. Immortal itu dibatasi oleh waktu. Akibatnya manusia diperhadapkan antara tahu dan tidak tahu. Tahu besok Senin tapi dia tidak tahu ada apa di luar sana tuh nggak tahu. Apa yang di luar pengetahuannya tuh dia nggak tahu. Immortality kita itu membuat kita terbatas untuk mengetahui masa depan. Bahkan seorang paranormal tuh pun nggak bisa. Dia orang yang terbatas. Dulu madam siapa sih yang suka buat statement bahwa bentar lagi bakal kiamat, siapa namanya? Tapi dia sudah meninggal ya, almarhum itu. Kalau itu terbukti, wah mengerikan juga ya. Dipertanyakan tuh kekuasaan keilahian Tuhan. Tapi ya manusia nggak bakal bisa menembus itu. Walaupun immortal, tapi kita tetap, sekali lagi, kita punya akal budi sehingga kita bisa merancang dan berencana. Siapa yang suka sih hidupnya merancangkan sesuatu? Siapa yang suka bikin planning? Hanya satu, dua. Yang suka bikin planning siapa? Cuman dua. Terus lo ngapain? Begitu aja ya, jalanin aja ya. Saudara perlu gak sih kita bikin planning? Kalian kalau udah tugas PR kayak begitu, bikin planning gak sih ngerjainnya? Astaga. Kadang gak dikerjain sama sekali bahkan ya. Nanti kita akan bahas ya tentang planning ini ya. Penting ini soalnya. Teman-teman, kita harus merancang dan kita harus berencana. Kalau piknik liburan, keluar negeri, keluar kota, rancangin gak? Wah, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang enggak juga masih. Ya mungkin kalian merencanakan sesuatu pada kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi enggak semuanya kalian rencanakan. Saya tipikalnya orang yang bikin planning, teman-teman. Kalau nggak ada planning, saya nggak akan kerjain. Kalau saya sharing sama Lausadian juga kayak begitu. Kalau mau kerjain program atau ada nggak sih kita bikin planning? Nggak ada, ya udah nggak usah kerjain. Ngapain dikerjain kayak gitu? Karena apa? Merancang itu penting. Berencana itu penting ya nggak? Ya orang kalau misalnya udah mau tamat SMA ntar mau kuliah bukan? Pasti harus merancang kan? Udah searching dulu dong. Kira-kira tempat di mana yang cocok buat kalian? Ingat teman-teman, merancang dan berencana itu penting, walaupun terbatas. Tapi mau tidak mau, kita harus berhubungan dengan apa? Masa yang akan datang. Masa depan kita akan berhubungan dengan hal itu. Makanya banyak orang melakukan apa? Menabung dengan kuat untuk masa tuanya yang bahagia, indah dan cemerlang. Kalau udah umurnya pemuda, dewasa muda, mungkin nanti akan berinvestasi lah.
Atau seperti kalian, investasi kalian apa? Di sekolah. Belajar baik-baik, dapat beasiswa, kemudian dapat tempat sekolah studi yang ternama. Nanti kalian dapat bekerja di tempat yang ternama juga. Perusahaan yang terkenal, yang terbaik. Teman-teman, bagaimanapun juga manusia berencana, kita tetap di dalam keterbatasan waktu. Sekali lagi saya katakan, tapi di dalam Yesaya yang 55 kita baca tadi, yang ayat ke-8, coba cek di ayat ke-8 tadi. Kita tuh bisa melihat bahwa Allah juga merancang sesuatu bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah merancang? Mungkin kita nggak tahu ya, padahal setiap kehidupan kita, walaupun katanya kita tidak memiliki rancangan, tapi sesungguhnya Allah memiliki rancangan di dalam hidupmu. Saya kasih tahu nih sama kalian semua. Jadi kalau saya nanti tanya, kalian punya rencana nggak? Ada rencana dari Tuhan. Nih saya kasih tahu ya sama kalian ya. Baca di Yesaya 55 ayat 8 ini. Kalau manusia itu memang merancang rencananya dalam keterbatasan waktu, Allah itu merancang di dalam kekekalan. Jadi gambarnya kayak begini. Ini kekekalan nih. Di tengah-tengah ini adalah waktu manusia. Nah, di antaranya ini, antara kekekalan dan kekekalan ini, waktu manusia ini, Allah di dalam waktu kita itu merancang sesuatu. Jadi hanya Dia yang bisa berintervensi, berinteraksi dalam setiap titik kehidupan kita. Seperti itu gambaran kecil sederhananya ya teman-teman ya. Walaupun manusia terbatas, waktu kita terbatas, tapi sesungguhnya di dalam keterbatasan kita, Allah merancang melalui kedaulatannya. Jadi hanya Allah yang bisa masuk dan berintervensi dalam setiap titik kehidupan kita. Ini yang menyebabkan perbedaan yang jelas. Rancanganku, jawabannya apa? Bukanlah rancanganmu. Rancangan Allah datang dari mana? Kekekalan. Tapi rancangan manusia itu datang dari keterbatasan kita. Jadi berbeda ya. Antara kekekalan dengan keterbatasan itu berbeda. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat ke-11, di sana dikatakan kehendak Allah pasti yang akan terjadi, yang terlaksana. Itu gak akan sia-sia teman-teman. Jadi Allah merancang setiap kehidupan kita di dalam kekekalannya. Nah, ketika Allah merancang setiap kehidupan kita di dalam kekekalannya, kenapa Allah lakukan itu? Karena Allah tahu apa yang Ia rencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lompat ke Yeremia yang 29 tadi yang kita sudah baca. Dia tahu tentang kita, Dia tahu siapa persis kita. Seperti contohnya itu ya, seorang yang mengajari kita yang kecil, anak kecil berjalan. Kalau orang tua ngajarin anak kecil baru berjalan, kayak Alfiera itu ya, yang masih kecil ya. Gak mungkin kan masih kecil banget dia lepas aja jalan, gedebuk jatuh kan. Tapi dituntun kan, pelan-pelan, lepas dikit, agak jatuh, pegang lagi, pelan-pelan lagi. Sampai dia akhirnya bisa lari sendiri sampai mak bapaknya gak bisa kejar. Untung gak ada orang tuanya. Nah kayak begitu, Allah itu tahu, Ia merencanakan setiap aspek kehidupan kita. Sehingga tentu dengan jelas, Dia tidak akan membiarkan kalian. Teman-teman jangan anggap ini klise ya teman-teman ya. Imani ini. Saya seperti kalian di masa kalian, kalau saya dengar kata-kata seperti ini, saya anggap ini klise. Nampaknya seperti Allah tidak ada dan tidak menjaga kita. Saya jalani hidup saya ini ya gitu aja, jalanin aja apa yang ada. Enggak teman-teman. Dalam perjalanan spiritualitas kita, sesungguhnya Allah merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu tuh ada alasannya, ada tujuannya. Dan Tuhan
merancang kita, masa depan kita, untuk kita bisa menyiapkan diri kita, menerima kehendak dari Tuhan itu sendiri, teman-teman sekalian. Siapa sih yang pernah mengalami hal ini? Menerima rancangan dan kehendak dari Yesus Kristus itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Contoh deh kita lihat di dalam perjanjian baru, Petrus, hidupnya sebagai siapa? Kerjanya? Sebagai? Nelayan. Dia menjala apa? Menjala perempuan. Menjala apa? Menjala siapa? Aduh, cuma satu doang yang jawab ini. Menjala apa? Teman-teman sekalian, Petrus itu seorang nelayan. Seorang yang ahli banget menjala ikan. Dia udah tahu deh ukuran anginnya, kapan dia harus menebarkan sayapnya, perahunya itu. Kapan dia harus berlayar, kapan dia harus diam di kapal itu, kapan dia harus masuk ke dalam itu. Dia tuh udah tahu banget, ngerti banget. Tapi orang yang sehebat itu, ketika Tuhan memanggil dia, dan dia menerima atas kehendak Tuhan, yang dilakukan apa? Dia bukan menjala ikan lagi, tapi menjala manusia. Dia dipanggil menjadi penjala manusia. Yusuf, tahu kehidupan Yusuf? Kita udah bahas belum ya? Momen with God yang Yusuf? Belum ya? Oke, saya kasih bocoran dikit lah. Yusuf, hidupnya kayak gimana sih? Hidupnya tuh jatuh bangun. Berat banget hidupnya yang dia hadapi. Tapi apa yang sesungguhnya ketika dia menghadapi jatuh bangun di dalam setiap kehidupannya? Tuhan menyediakan apa? Mentalnya yang jadi mental yang kuat. Bukan mental tempe. Mentalnya mental kuat. Karena dia dipersiapkan menjadi siapa? Raja yang muda. Teman-teman, Allah itu merancang sesuatu buat manusia. Dan di dalam rancangannya juga Allah mempersiapkan manusia supaya bisa menerima. Nih ya, supaya kita bisa menerima dan mengerti rancangannya tersebut. Di dalam rancangan Allah, apa yang kita hadapi sekarang adalah persiapan. Yang kita hadapi sekarang itu adalah persiapan kita untuk menerima sesuatu yang ada di masa yang akan datang. Mungkin kalian akan bertanya kan, kalau memang seperti itu, Allah yang berancang di dalam setiap kehidupan kita, Allah yang memberikan arah dan tujuan di dalam setiap kehidupan kita, atau Allah yang secara langsung berintervensi di dalam setiap kehidupan kita, menyatakan visinya untuk kita, apakah kita tidak boleh punya tujuan? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita, bukan? Atau apa yang harus kita lakukan kalau semuanya Allah? Guanya apa? Saudara, saya harus katakan, tidak pernah Allah itu melarang kita untuk berencana. Tidak pernah Allah itu melarang kita untuk memiliki tujuan hidup. Tidak pernah Allah itu melarang kita menyatakan hidup kita, visi hidup kita di tengah dunia ini. Tidak pernah. Kalau kita perhatikan tentang Yeremia tadi, Yeremia itu menulis surat untuk orang Israel di pembuangan Babel, teman-teman. Mereka itu sedang dalam pembuangan, jauh dari tanah leluhur keluarga mereka, jauh banget. Tahu nggak, mereka tuh pengen banget balik ke tanahnya. Tapi mereka mendengarkan apa yang Yeremia katakan. Dia bilang kayak gini, supaya kita siap-siap aja di sini. Kita membangun semuanya di sini aja. Kita bangun rumah, kita menikah, punya anak. Artinya apa? Yeremia itu menyampaikan visi, menyampaikan tujuan melalui firman Tuhan. Supaya mereka menghadapi masa depan. Walaupun mereka merindukan tuh
tanah kelahiran mereka. Dan mereka ingin pulang. Tapi firman Tuhan itu membawakan kepada setiap mereka untuk merancang kehidupan mereka pada saat mereka menghadapi situasi di sana. Tentu mereka harus merencanakan, bukan? Mereka mau menikah sama siapa, mau usaha apa nanti di sana, di tanah yang bukan tanah milik mereka. Mau bikin peternakan apa, mau kerja sama dengan siapa, nanti anak-anaknya gimana, sekolahnya gimana, kayak begitu, dan sebagainya. Saudara, ketika mereka harus menghadapi masa depan mereka harus berencana. Mereka harus punya tujuan. Nah, begitu pula dengan kita, teman-teman. Ketika kita akan menghadapi masa depan kita, ketika kita menghadapi goals kita, arah tujuan kita perlu berencana. Kita perlu mempersiapkan. Dan kita perlu dan harus memiliki tujuan itu. Oleh karena itu, karena kita perlu itu, namun, tadi kan sudah saya bilang, kita terbatas. Dan hanya Allah yang tidak terbatas. Maka satu-satunya cara adalah apa? Kita harus taat kepadanya. Gak usah saya udah taat kepada Tuhan. Saya udah saat teduh tiap pagi. Saya berintegritas, kalau sekolah lagi ujian juga kagak nyontek. Saya udah datang terus nih ke gereja. Saya bahkan melayani sampai digital ministry. Apalagi sih? Banyaklah yang dilakukan kegiatan gerejawi. Tapi dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari mana saya tahu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saya udah pelayanan nih. Saya udah lakukan semuanya ini. Saudara, di ayat 12 kita bisa lihat. Di dalam kebingungan kita mencari tujuan yang Allah inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Sesungguhnya di dalam kitab Yeremia pun juga sudah menjelaskan. Kita bisa melihat dalam beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ada kata apa? Di ayat 12. Kata berseru, yang pertama. Yang kedua ada kata apa? Datang. Yang ketiga ada kata apa? Berdoa. Jadi 3 kunci kata ini. Berseru, datang, dan berdoa. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Colek sebelah kiri kanannya, katakan berseru, datang, dan berdoa. Teman-teman, ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Di zaman ini orang memang tidak mau dan tidak suka dengan yang lambat. Pengennya cepat, instan. Cepat lah pokoknya. Kita cepat juga kecewa kalau temuannya itu jadi lambat kan. Tapi Allah mengatakan, kalau berseru, aku atau Allah mendengar. Kalau kamu mencari, kamu akan menemukan. Kalau kamu bertanya, aku atau Allah akan membuat kamu mengerti. Teman-teman, ini kunci. Kunci di mana kita tahu kehendak Tuhan. Bagaimana kalian tahu tujuan hidupmu kalau kalian gak berseru kepada Tuhan? Bagaimana kalian tahu tujuan hidupmu kalau kamu tidak mencari Tuhan? Disuruh ke gereja aja susah. Datang ke rumah Tuhan aja harus dipaksa. Bagaimana kamu tahu tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu kalau kamu enggak bertanya sama Tuhan? Tuhan sendiri yang bikin kalian mengerti. Kurang enak apa sih?
Kurang enak apa sih jadi orang Kristen? Kalian bingung, kalian tinggal berseru. Kalian kesulitan, kalian tinggal mencari Tuhan. Kalian nggak tahu apa-apa, mempertanyakan. Kalian tanya sama Tuhan. Bahkan Dia membuat kita mengerti. Saudara, kita dimampukan untuk melakukan ini karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Harus kita pahami, kita itu mengemban sinaran karakteristik Allah dalam kapasitas kita sebagai manusia yang mulia. Sekali lagi saya katakan, kita itu mengemban sinaran karakteristik Allah di dalam kapasitas kita sebagai manusia yang mulia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kita memiliki hidup dengan tujuan. Oleh karena itu kita perlu menjalankan iman untuk mewujudkan impian kita. Tadi kita udah melihat prinsip Alkitab. Mengapa kita harus berencana? Mengapa kita harus berencana? Kita punya visi. Mengapa kita harus punya visi? Atau mengapa kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita? Kita sudah lihat prinsip Alkitab mengatakan hal itu. Sekali lagi kita perlu dan harus punya visi. Tapi ingat, perlu dan harus punya visi itu jangan bermimpi tapi. Kalau cuma mimpi doang mah percuma. In your dream gitu kan, nggak diwujudkan. Mimpi gue kayak gini loh, tapi nggak berjalan. Jangan teman-teman. Tapi kita perlu dan harus punya visi itu. Saya kasih 5 langkah ya, 5 langkah buat kita. Yang pertama, temukan visimu. Apakah visi Anda? Coba renungkan. Visi hidupmu. Visi yang saya maksud ini adalah goal hidupmu ya. Tujuan hidupmu. Keinginan itu yang sudah tergambar, yang udah terbayangkan. Coba. Mau didiskusiin? Coba didiskusiin. Apakah visimu? Silakan didiskusin kalau mau didiskusin. Mau muter kursi boleh. Depan belakang, silakan. Sharon kalau mau ke para ladies. Ayo kelompok Jonathan, Stephen, Lionel. Silakan bergabung dengan teman prianya. Coba, apakah visi kalian? Sebelum saya semakin dalam mau ngomongin 5 langkah ini ya. Yang di Zoom, silakan bagikan visimu di dalam kolom chat. Nanti saya bacakan ya. Chelsea, silakan pimpin teman-temannya. Jonathan, silakan Jonathan. Ayo. Hah? Temukan. Maka justru hari ini kita akan temukan visi kita. Intinya visi yang dimaksud ini adalah goal hidupmu. Keinginan yang sudah tergambar. Kamu tuh ingin apa sih? Yang udah terbayangkan di dalam hidupmu.
1 menit terakhir ya. Oke. Coba deh saya tanya deh salah satu ya. Perwakilan aja. Multimedia. Apa goal hidupmu? Keinginan yang sudah tergambar, terbayangkan. Coba. Siapa yang mau mewakili? Brian, silakan Brian. Hah? Waduh, bahagia. Bahagia tuh abstrak. Apa yang udah tergambar? Hah? Iya. Apa? Menjadi? Wah, klise nggak nih? Menjadi berkat. Oke. Ini yang pria-pria. Jonathan, tujuan hidupmu apa? Yang sudah tergambar, keinginanmu deh. Yang kamu gambarkan. Nggak ada. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Hubert, ada nggak? Wih, Hubert jadi sukses nih. Sukses dalam bidang apa nih? Pekerjaan. Ya. Lionel, apa visimu? Goal hidupmu, keinginanmu? Apa? Jadi anak sukses ya? Sukses dalam apa? Oke. Emang udah pada mau kerja ya? Mantap. Sharon, apa nih visinya yang sudah tergambar, yang udah kebayang? Oke. Jadi ini ada 2 model ya, nanti kita akan ini dalam bentuk strategi udah. Lulus cepat itu berarti long termnya kan. Nanti short term apa tuh? Itu yang short termnya, yang tinggal berapa tahun lagi, yang long termnya kerjanya supaya dapat kerjaan yang memang dia enjoy dan bisa nikmati. Oke. Chelsea, siapa yang mewakili? Gisel, apa yang tergambar dan terbayang dalam visimu? Yang tergambar, goal hidupmu. Bisa gambar nggak? Jadi anak pintar. Terus? Oke. Chelsea apa? Yang udah tergambar, terbayang, nggak apa-apa. Belum terbayang, tapi udah tergambar. Mana tahu kan? Belum ada. Claire? Apa? Waduh, nilai maksudnya nilai sekolah.
Oh, oke. Ya itu sama tuh kayak siaran, short term dan long term. Udah memikirkan strategi, walaupun ini hal sederhana ya, dari nilai sekolah sama membanggakan orang tua. Oke? Hah? Oh, nggak membahagiakan saya. Oke, oke, baik, baik. Lalu Dian sama teman-teman, siapa nih? Bode. Make a love of money, di apa satu lagi? Dua lagi? Mandarin Inggris. Kamu sekarang lebih dalamnya apa? Inggris atau Mandarin? Sekarang mau mendalami Inggris maksudnya? Oh, di balancing. Nanti Cici Sharon yang ngajarin Mandarin. Shelby, coba diterjemahkan. Daripada salah terjemahin kan? Wow, finansial bebas ya. Kok lu umur segini udah kepikir kayak begitu ya? Oke, oke, oke. Tapi itu bagus. Ini mungkin kita belajar ya. Memiliki financial freedom ya. Kebebasan dalam keuangan atau apa sih istilahnya zaman sekarang, tercukupi lah ya hidupnya ya, lebih dari cukup kayak makan. Karena di masa-masa muda juga kita akan mikirin yang kayak begitu soal finansial kehidupan kita. Bagus. Jadian apa? Terus? Terus? Oh. Kirain lanjutannya cari jodoh. Kalau saya, visi saya yang pertama itu adalah menciptakan ibadah yang membawa jemaat Tuhan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saya rindu banget punya ibadah yang kreativitas, mendesain ibadah yang memang membawa anak-anak muda itu bergerak, semakin bertumbuh di dalam ibadah. Bukan hanya celebration, tapi dia mengalami disciple. Dia juga mengalami pertobatan di dalam ibadah itu. Saya rindu banget kayak gitu. Itu kerinduan saya, karena itu menjadi visi saya. Tadi kita udah jelasin ya tentang kerinduan kita ya. Kita udah jelasin tujuan hidup kita ya. Visi kita masing-masing bahkan sudah ada. Bahkan dari hal yang teologis sampai hal yang kehidupan sehari-hari pun juga ada tadi ya. Teman-teman, ketika kita sudah menyusun, sudah tahu setiap visi kita, maka visi ini nantinya akan menentukan kita, teman-teman. Bagaimana kita menyusun strategi hidup kita dan menjalaninya. Sekali lagi saya katakan, visi, goals, tujuan yang kita sudah katakan satu-satu tadi, yang kita udah sharingin bersama-sama, nantinya akan menentukan bagaimana kita akan menyusun strategi dalam setiap kehidupan kita. Nah, visi itu harus sesuatu yang menjadi passion teman-teman. Harus jadi kegairahan kita. Jangan cuma ngomong kalau mau pelayanan, tapi sesungguhnya itu bukan passion kita. Jangan cuma mau bilang financial freedom, tapi sebenarnya itu enggak passion kita untuk mencari
dengan baik dan dengan benar, dengan integritas. Jangan bilang kita mau membanggakan orang tua kita melalui studi, nilai yang baik, tapi itu bukan passionnya kita. Lu jadi anak masih juga nakal, membanggakan orang tua. Jangan bilang kita mau jadi sukses di dalam pekerjaan kita, tapi lu gak mau kerja. Passionnya gak ada di sono. Maunya jadi bos. Bagian teman-teman yang belum memikirkan itu, mungkin hari ini waktunya kalian harus memikirkan. Teman-teman yang sudah memikirkan, kalian next step, strategi yang kedua ya. Jadikan itu sebagai passion. Bahkan kalau bisa itu adalah talentmu. Yang jago masak, yang jago nari, musik, nyanyi. Udah passion, itu talentmu. Sehingga apa? Apa yang ada di dalam dirimu itu keluar dari dirimu sendiri. Gak mungkin kan saya comot visinya si Selby. Mana gue ngerti. Dari yang ngomongin aja minta gue terjemahin gimana gue jalaninnya. Reality kan? Gak mungkin saya juga ambil visinya Losedian, ambil visinya si Sharon, visinya si Claire, visinya si Brian, Hubert. Gak mungkin kan? Kita punya masing-masing. Tapi itu jadi passionnya kita. Dan kita ada di dalamnya. Karena apa? Gak mungkin juga kan kalian mau jadi seperti passionnya saya, ngurusin ibadah, nyanyi. Bahkan kalian membayangkan 10 tahun lagi saya akan menjadi penyanyi besar. Lu orang ngomong aja masih pales. Ada yang ketangan kan? Tapi ngerti prinsipnya yang saya bilang ya? Intinya begitu teman-teman. Itu yang pertama, temukan visimu. Waktu lu nemuin visimu, ingat, itu bagian passionmu, dan you talent di sana. Punya di dalamnya. Yang kedua, letakkan visi itu apakah sesuai dengan kebenaran Allah. Maksudnya bagaimana? Apakah visi itu sesuai dengan keinginan Allah? Tadi Tuhan bilang ya sama kita ya, berseru, berdoa dan berseru, berdoa dan bertanya. Allah kita itu bukan Allah yang diam teman-teman. Dia bekerja dan berbicara kepada kita. Lewat apa teman-teman? Lewat firman-Nya. Lewat apa? Lewat hati nurani kita. Lewat apa lagi? Bahkan dia bisa ngomong lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah bisa bekerja. Lewat apa saja. Bahkan dia akan membuka apa saja. Membuka pintu yang lebar-lebar kalau dia mau. Jadi orang yang benar visinya, sekali lagi teman-teman, orang yang benar visinya itu tidak akan di luar dari kebenaran Tuhan. Orang yang benar visinya itu tidak akan di luar dari kebenaran Tuhan. Kamu tidak akan mungkin suatu saat visi orang lain menjadi visi milik Anda, nggak mungkin. Oleh karena itu Alkitab adalah penyataan Tuhan yang begitu lengkap buat kita. Buat kita berseru, berdoa dan bertanya. Sebenarnya kita mulai dalam setiap kehidupan kita sudah, dan Tuhan sebenarnya sudah merancangkan visi bagi kita. Namun sesungguhnya bagaimana kita bisa menemukan yang memang visi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ini sesuatu yang berbeda ya teman-teman ya. Kalian tadi udah ngomongin kan tentang visi kalian kan. Tapi bagaimana sesungguhnya kita menemukan visi yang memang Tuhan sudah rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu supaya kita tahu bagaimana Allah berencana dan merancang dalam setiap kehidupan kita, letakkanlah visimu itu di dalam kebenaran Allah. Apakah itu adalah suatu kebenaran yang Allah inginkan di dalam hidupmu?
Kalau kau merasa Tuhan nampaknya belum deal nih sama Tuhan nih dengan hal yang kalian udah pikirin. Sekali lagi katakan, 3 hal tadi. Yang pertama apa? Yang ketiga teman-teman, lihatlah siapa dan apakah penghalang yang mewujudkan visi kalian. Ada ya? Ada gak sih? Siapa orangnya dan apakah yang menjadi penghalang dalam kita mewujudkan visi? Ada nggak menurut kalian? Kalau nggak ada kita skip nih. Ada nggak? Bray, ada nggak? Ada? Ada. Oke, kita bahas kalau kayak begitu ya. Yang ketiga, lihat siapa dan apakah penghalang dalam mewujudkan visi itu. Sebenarnya teman-teman seringkali justru penghalang terbesar yang mewujudkan visi itu siapa? Diri sendiri. Udah kejawabkan dasar saya. Sebenarnya penghalang terbesar dalam mewujudkan visi itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Ngomong mau pinter tapi malas belajar. Gimana? Ngomong mau jadi penyanyi bagus, disuruh pemanasan latihan aja gak bisa. Ngomong mau bisa memuliakan nama Tuhan lewat suara atau bisa menyenangkan hati orang tua. Tapi kita aja menyapa orang tua setiap pagi juga belum tentu mau menyenangkan orang tua tadi kan. Ngomong mau kerja di tempat yang nyaman, yang sesuai dengan keinginan. Lalu orang datangnya telat. Aduh gimana itu visinya. Ini pikirin ya. Ini statement sederhana tapi ini masih sering kita lakukan bukan? Kemalasan, kelemahan, tidak sanggup, dan gampang menyerah itu mungkin menjadi penghalang dalam visi kita. Atau bisa jadi nih kita terlalu percaya diri. Saya banyak ketemu nih sama orang kayak begini nih, percaya dirinya tinggi banget. Kalau sombong masih jarang lah, masih banyak rendah hati banyak manusia sekarang. Kalau percaya diri tuh banyak banget orang percaya diri. Tapi nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang tidak mau belajar ya. Nggak mau belajar dari orang, nggak mau mendengar dan nggak mau bertanya. Banyak orang kayak begitu. Itu juga bisa saja menjadi penghalang teman-teman. Kadang memang kesulitan-kesulitan itu memang justru harus ada supaya kita bisa lebih kuat. Tapi ini berbeda dengan kelemahan diri kita yang sebenarnya yang dapat kita ubah teman-teman. Dalam kerangka berpikir iman Kristen, kita percaya bahwa pemeliharaan Allah terjadi dalam segala kondisi. Tuhan dapat menjadikan kegagalan bahkan sebagai proses pembelajaran yang sangat baik, bukan? Kadang Tuhan juga berbicara dan membiarkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki itu ada pada kita agar kita justru supaya kita dapat mengerti kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Paulus. Paulus yang dapat mendapatkan halangan yang begitu banyak dalam setiap kehidupannya. Orang Yahudi pengen banget bunuhin dia. Bahkan orang Yunani mencurigai dia. Bahkan sesama orang Kristen pun juga tidak percaya mengenai kepemimpinan Paulus itu sendiri. Yang menjadi penghalang Paulus pun juga banyak teman-teman. Dia juga punya penyakit yang sangat akut. Sampai dia berdoa 3 kali supaya Tuhan mengambil darinya. Teman-teman, dia tahu persis penghalangnya. Kalian tahu nggak penghalang kalian? Kalau kalian tahu dan kalian belum tahu, coba cari tahu penghalangan itu. Paulus yang kita pelajari hari ini, dia tahu persis ini menjadi penghalang dia. Tapi ia tidak mundur dalam visinya. Dia tetap memberitakan Injil. Malahan dia bisa mengerti banget arti kasih karunia. Karena Tuhan mengatakan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku terhadapmu. Cari teman-teman yang menjadi penghalangmu. Dan lihat bagaimana kamu bisa menemukan penghalang itu. Dan percayailah ketika kamu menghadapi penghalang itu, justru kelemahan-kelemahan itu Allah ingin menyatakan iman kehadiran Allah di dalam kehidupanmu. Supaya kamu tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, hitung kekuatanmu. Hitung kekuatanmu.
Lihat sumber-sumber yang Tuhan sediakan di dalam dirimu. Apakah itu adalah kemudahan, umur yang matang, kepribadian, networking, materi, pengalaman. Teman-teman maksimalkan dan bertanggung jawab dengan itu semua. Dengan kesadaran bahwa Tuhan telah menyediakan bagi setiap kita. Masukkan pula daftar bahwa penyertaan dan bimbingan Roh Kudus itu penting dan selalu ada dalam penyertaan segala keadaan kita. Karena itu adalah bagian kekuatan yang kita perlukan. Bimbingan Allah melalui pekerjaan tangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir adalah mulailah membuat goals yang terukur. Tadi teman-teman ada yang nggak punya ya. Tadi ada yang udah yang punya, ada yang belum punya ya. Saya bagi 3 bagian. Mungkin ini boleh kalian diskusiin nanti di dalam kelompok kecil kalian ya. Yang pertama, buatlah goals kalian dalam 3 tahapan. 3 bulan yang pertama itu apa yang kamu mau capai? 3 bulan pertama. 1 tahun ke depan, apa yang mau kamu lakukan? Ini kan pertanyaan yang ditanyain pada akhir tahun nih. Udah ngelakuin apa dan apa yang kamu mau lakukan. Sekarang kalian harus lakukan ini. Supaya kalian tahu goals dan tujuan hidupmu. Dalam 3 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu? Kalian harus pikirkan. Harus merancang di dalam keterbatasan waktu kita, bukan? Tapi lakukan strategi ini. Buatlah sistem reminder untuk mengingatkanmu akan tujuan yang sudah kita temukan ini tadi. Udah cari, tentukan, temui, bikin suatu tujuanmu dan temukan ini supaya menjadi bagian yang kamu harus kerjakan dan komit di dalamnya. Mungkin kita tidak mungkin bisa sendiri, bekerja sendiri untuk melakukan hal ini. Perlu ada orang lain yang dapat memberikan kita support teman-teman. Dan mengingatkan kita akan visi dan tujuan hidup kita ya. Karena kenyataannya kita juga sering kali memiliki visi dan tujuan hidup, kita susah melewati proses itu. Akhirnya goals atau visi itu jadi pudar, hilang. Boro-boro 1 tahun, 3 bulan juga udah hilang ya. Jadi caranya adalah men-sharingkan, membagikan visi kita itu kepada kelompok kita, orang lain di sekeliling kita. Ya bagikanlah dengan kelompok-kelompok CEO-mu. Bagikan visimu, nanti ke setiap mentor harus dengerin tuh. Kira-kira 3 bulan ke depan dia mau ngapain. Loh udah mau selesai nih CEO-nya. Enggak, CEO itu tetap berjalan. 3 bulan ke depan kita lihat, 1 tahun ke depan kita akan lihat. Karena apa? Perlu. Di masa muda yang sekarang, orang mau instan tapi sesungguhnya kita perlu dan harus memiliki visi dalam kehidupanmu. Siapa yang mau memiliki tujuan dalam hidupnya? Siapa yang mau? Buatlah tujuan hidupmu sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mampukan kami memiliki visi yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk kami mengetahui yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Mampukan kami dalam setiap rancangan kehidupan kami yang telah kami miliki, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, agar kami memiliki hidup yang memandang kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus berseru kepadamu. Ajar kami untuk tetap terus bertanya dalam panggilan hidup kami. Ajar kami untuk terus memiliki hidup yang doanya semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Teman-teman, kita akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Minggu ini adalah minggu perjamuan kudus.
Bagi teman-teman sekalian yang sudah dibaptis, boleh angkat tangan? Oke, satu. Ada lagi yang sudah dibaptis? Dua. Ada lagi yang sudah dibaptis? Boleh angkat tangan teman-teman supaya Losadiam bisa membagikan. Teman-teman tolong tetap kondusif ya. Kita masih tetap di dalam rangkaian ibadah kita. Kita coba yang belum dibaptis, silakan kalian mengikuti rangkaian sakramen perjamuan kudus ini. Bagi teman-teman yang ada di Zoom dan kalian sudah dibaptis, saya persilakan kalian untuk mengambil cawan atau roti di rumah kalian masing-masing, entah melalui air putih ataupun dari roti. Silakan, saya persilahkan untuk kita bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Saya akan bacakan Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana untuk mengucapkan terima kasih kami kepada Engkau. Tuhan Yesus mau merendahkan diri datang ke dunia ini. Hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam kesulitan, tetapi Tuhan menjalankan amanat Allah di dalam hidupnya. Tuhan, ampunilah kami, seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami tidak rela, seringkali kami tidak begitu setia, karena kami merasakan hidup kami susah. Tapi Tuhan, bila kami memikirkan saat ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, semuanya Dialah menerima, semuanya Dia jalankan. Di dalam kesulitan, Tuhan Yesus tetap menjalankan apa yang Allah mau Dia jalani. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, Yesus rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan tetap dengan kami dan mencurahkan di dalam setiap kami, supaya kami bukan hanya 2 bulan sekali kami mengingat kasih sayang Tuhan, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan yang mau mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan bagi semuanya. Saat ini kami akan menerima roti dan cawan. Tuhan berkati, sehingga kami dengan pengucapan syukur, kami juga mau membalas kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini di tangan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, kami terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini adalah Tuhan dirikan saat Dia belum mati di atas kayu salib, ya, supaya
setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus ini, kita bisa mengingat kasih sayang Tuhan kepada kami. Ya, jadi perjamuan kudus ini untuk disiapkan orang-orang yang sudah dibaptis atau sudah disidi. Ya, jadi bila di antara kita masih belum dibaptis atau disidi, sementara jangan terima dulu ya. Nanti pada suatu hari kalau saudara sudah percaya dibaptis baru. Tetapi kalau ada yang dibaptis di gereja lain, ya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, boleh bersama-sama dengan kami untuk menerima roti dan cawan ini. Jadi saat kita lagi sebelum menerima roti ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan dan kita mengoreksi diri kita sendiri. Kita mengaku dosa-dosa kita, baik pun yang sudah nyata atau masih terpendam di dalam hati kita. Kita mohon Tuhan sekali lagi memakai darah Tuhan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ya, jadi Tuhan memecah-mecahkan tubuhnya, mengatakan ini adalah tubuhku ya untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur karena Allah yang begitu penuh dengan kasih sayang memecah-mecahkan, dia mau mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya supaya kami diselamatkan. Kami mengucap syukur. Tuhan, berkatilah apa yang kami sudah ucapkan dan apa yang kami sudah lakukan. Kami mohon Kau sendiri juga mengampuni dosa-dosa kami, baik pun yang sudah kami lakukan atau masih di dalam hati kami. Kami mohon Kau sekali lagi memakai darah-Mu menyucikan kami. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita menerima roti ini. Silakan duduk. Ketika Tuhan Yesus mengambil cawan ini, anggur, dia juga mengatakan ini adalah darahku. Darah perjanjian baru, ya kami terima, kami ucapan syukur, ya Tuhan bagaimana ya mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita menerima cawan ini dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menerima. Kita minta penginjil Tono untuk memimpin kita di dalam doa. Yes. Yes. Yes.
Amin. Silakan duduk. Nanti pulang itu sekalian dibawa yang ini cawannya. Situ ada tempat sampah ya di depan pintu. Saya serahkan. Oke, kita akan langsung masuk ke pengakuan iman rasuli. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Pada firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari teman-teman kita menjalankan persembahan pada pagi hari ini sambil menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk doa persembahan boleh minta tolong Losedian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, tentang bagaimana Engkau punya rencana yang begitu besar buat hidup setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang menggenapi visi-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bergerak Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, yang berkenan menyucikan dan menguduskan Tuhan, dan Engkau juga berkenan memakai persembahan ini Tuhan untuk menjadi alat Tuhan membangun kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberkati
setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui orang tua mereka, Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Cidian. Selanjutnya kita mau masuk ke warta. Untuk warta hari ini dibawain oleh Brian. Halo semuanya, apa kabar? Baik? Oke, sekarang kita masuk ke warta untuk minggu ini ya. Jadi selamat datang teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Apa kabar semuanya? Tadi udah nanya ya. By the way, teman-teman yang di Zoom ada berapa orang Gir hari ini? 8 orang ya. Ya mendingan daripada minggu lalu. Minggu lalu tuh lebih sepi lagi kayaknya. Ya, jadi teman-teman saya undang yang di Zoom ya biar kita sama-sama lebih bersama-sama hadir di ruangan ini, biar kita sama-sama semakin bertumbuh, semakin kenal kan. Kalau di Zoom kadang-kadang kita kan nggak lihat mukanya gitu kan, nggak kenal gitu. Jadi teman-teman saya undang yang di Zoom, kan kita sekarang ini udah memasuki new normal ya. Kayak Jokowi juga udah bilang udah boleh lepas masker di ruang terbuka. Jadi ya saya undang teman-teman untuk untuk hadir di ruangan ini bersama-sama dengan kami di ruangan ini. Oke, next saya juga special thanks kepada Lause Ephraim yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati Lause dan juga keluarga. Masuk ke warta untuk minggu depan. Tema yang akan disampaikan adalah How to Change Your Life yang akan dibawakan oleh Evangelis Lautono. Jadi teman-teman diharapkan hadir untuk ibadah minggu depan. Next reminder bahwa we have morning devotion. Jadi setiap paginya Lause Ephraim, Lause Dian dan juga Lause Tono akan menyampaikan morning devotion di grup WhatsApp Teens Remaja. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp bisa langsung hubungi saya atau penelata lain yang ada di sini. Nah, sekian untuk warta minggu ini. Terima kasih. Oke, thank you Brian untuk wartanya. Selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke doa berkat, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian sebab Kau besar. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap kehidupannya. Tuhan menyertai di dalam studinya. Tuhan menyertai dalam tanggung jawabnya. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami diberikan kesehatan yang prima. Kami diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami yang ada di depan bersama dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu agar kami hidup di dalam integritas, agar kami hidup di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan.
Bapak, hambamu juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengikuti ujian. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami, walaupun kami dalam menyelesaikan tanggung jawab kami di sekolah, tapi biarlah kiranya kami tidak melupakan Tuhan. Biarlah kami juga tetap mengutamakan Tuhan sebagai penolong, sebagai juru selamat kami yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan mampukan kami dapat menjalankan setiap tanggung jawab studi kami ini dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Berikan kami kepintaran dan berikan kami tanggung jawab yang baik, agar kami dapat menyelesaikan semua yang telah kami miliki, yang telah kami kerjakan dan kami persiapkan untuk ujian ini. Bapak juga berkati untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami semakin hari semakin melewati masa endemi ini, dan kami dapat kembali menjalani kehidupan kami dengan kehidupan yang normal. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan menyatakan melalui berkat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada ibadah kita di minggu yang akan datang.